Surat Ar-Rahman ayat 29. Semua makhluk, siapapun, sebesar apapun, itu pasti membutuhkan Allah, meminta kepada Allah, langsung tidak langsung. Karena semua makhluk total lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah. Setiap makhluk milik Allah, setiap makhluk ciptaan Allah, setiap makhluk sepenuhnya setiap saat ada dalam genggaman Allah. Setiap makhluk membutuhkan Allah, dan setiap makhluk takluk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ini penting supaya kalau kita gaul dengan makhluk tidak sampai ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Kalau kita sudah ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk, cenderung ya akan bermuka dua kita, terutama dalam urusan duniawi ya. Kita akan susah ikhlas kalau kita sudah gini. Orang tidak akan masuk wilayah ikhlas sepanjang minimal dua hal. Satu, masih senang kepada pujian. Yang kedua, senang kepada sesuatu yang ada di tangan orang lain. Sekarang pujian, kalau kita senang kepada pujian, apa gunanya pujian untuk kita? Gak ada apa-apanya sama sekali, hanya sekedar getaran udara. Kita yang menghilangkan niat jadi bengkok, kita yang menghilangkan amal jadi tidak berpahala. Sedangkan yang muji kepada kita, dia tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Saudara sekarang muji kepada saya, saudara nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Hebat, keren, oke, pinter, soleh, nggak ada apa-apanya. Cuma begitu saja, tidak nambah pahala, bahkan bisa ngilangin pahala. Jadi kita harus serius sekali memeriksa keinginan dipuji orang. Ini ngerusak sekali keikhlasan. Yang kedua, jangan ngarep-ngarep apa yang ada di tangan orang. Karena tanpa izin Allah, walaupun sudah didekatkan, enggak kejadian. Udah nanda tangan di kertas segel, Allah tidak izinkan, demi Allah tidak kejadian. Sudah janji, Allah tidak menghendaki, tidak kejadian. Makanya walaupun kita punya teman kaya, punya teman orang penting duniawi, punya teman, enggak usah nyantel, gaul, tapi nyantel hanya kepada penguasa yang asli, Al-Malik. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Kalau kita sudah nyantel ke makhluk, ngarep-ngarep, udah kita cenderung akan mengemas tindakan kita supaya disukai dia, supaya dikasihani dia, supaya diperhatikan dia ya. Tapi kalau kita dengan Allah bicara sopan karena disuruh Allah, kita bicara baik karena disuruh Allah, tapi udah suka-suka Allah, mau dikasih-kasih, mau enggak, yang paling penting kita sudah jadi amal soleh ke aktivitas kita, dan cukup. Termasuk perkara-perkara halus, ingin disukai orang ya. Terus mau apa kalau orang suka ke kita? Gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya tuh kalau Allah suka ke kita. Kita jadi gak usah berbuat baik supaya orang suka. Kita berbuat baik supaya Allah suka. Cukup. Beda loh, orang yang berbuat baik supaya orang suka, itu udah ngarap-ngarap sesuatu dari orang. Padahal dia suka atau tidak kepada kita, bukan kita yang menggerakkan hati, Allah yang menggerakkan hati. Karena hati setiap makhluk itu dibulak-baliknya oleh Allah. Jadi kita ingin disukai, kita acting lah supaya diramah-ramah, disopan-sopan, dibuat-buat supaya orang suka. Lalu oleh Allah dibalikan, dia suka ke kita. Kita nggak punya pahala. Ditakdirkan aja dia nggak suka, kita kecewa, rugi. Tapi kalau kita berbuat baik karena pengen baik aja, kita jujur karena jujur, kita sopan karena sopan, Allah suka, kita ramah karena Allah suka, udah lakukan aja yang
baik, dan Allah yang punya segala-gala. Orang mau muji, mau nyaji, mau suka, mau tidak suka, itu bukan urusan terpenting kita, benar? Jadi antem kita tuh, antem, tahu antem? Fokus aja ingin bisa berbuat baik. Jangan kecewa. Kecewa tuh pasti kalau nyantel hati kita ke makhluk, menganggap makhluk bisa memberi, ya. Tuh satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa segala sesuatu itu sudah ada di Lauh Mahfuz, sudah tertulis. Kita ikhtiar itu tidak akan pernah bisa menembus tirai takdir. Pasti ikhtiar itu hanya dari satu takdir ke takdir lain. Jadi kita harus sadar benar bahwa semuanya itu ada dalam pengetahuan Allah. Ikhtiar mah ikhtiar, tapi tidak usah ngatur Allah, ya. Jangan suka, oh haruslah Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Enggak harus. Yang harus mah kita sesuai dengan keinginan Allah, benar? Orang-orang yang suka ngotot kepada keinginan duniawinya itu capek. Ngotot mah kepada apa yang Allah sukai. Pengen jadi orang ikhlas itu ngotot, pengen jadi orang yang bersih hati itu ngotot tuh di sana, ya. Pengen bisa khusyuk itu ngotot. Jadi apa yang Allah sukai itulah yang menjadi pikiran kita, yang perjuangan kita. Gini ya, urusan kita tuh sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kalau Allah udah suka kita ke tingkat yang Allah cintai, itu beres tuh urusan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar itu datangnya dari ketakwaan, bukan dari kehebatan mikir, kehebatan ikhtiar. Karena kalau Allah nggak nuntun, ikhtiar kita juga ngaco. Jangan merasa hebat dengan sibuk, hadirin. Tolong ambilkan lap berempong santri ke bawah atau kemana, ke cottage ngambil lap. Oh, bukan lap yang ini, lap yang merah, berempong lagi ke sana. Pas datang, ini yang gede, yang kecil, bolak-balik. Dia memang capek, tapi udah nggak efektif. Coba kalau dituntun, tolong ambilkan lap merah di atas kursi yang ukurannya 10 kali 10 cm, yang ujungnya dijahit, dituntun efektif. Tapi kalau nggak dituntun, capek sih capek, cuman nggak efektif. Jadi jangan merasa hebat dengan capek, dengan hebatnya pontang panting, nggak ada apa-apanya kalau nggak dituntun oleh Allah. Benar? Maka dekatilah Allah. Jangan takut oleh persoalan, jangan takut oleh masalah. Masalah itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Takutlah kita tidak layak ditolong oleh Allah karena hati kita nggak bulat kepadanya, masih bergantung kepada selain Dia. Enak nggak seperti itu kira-kira, hadirin? Sekarang siapa yang tidak dikuasai Allah? Siapa? Nyamuk? Kuasai Allah. Saudara tahu orang bisa jadi yang kepalanya besar itu apa namanya? Selebgram, hidrosepalus, atau orang Down syndrome tuh, DS. Itu kan takdirnya itu hanya masalah kromosom aja. Di dalam kromosom yang kecil di DNA kita satu aja, setengah gitu, ada yang kurang, udah robah tuh tubuh ini. Jadi benar-benar Allah tuh menguasai dengan sempurna, ngebulak-balik apapun. Nah, ayo jangan salah konsentrasi dalam hidup ini ya. Jangan banyak nangisin masalah, nangisin itu dosa, itu lebih penting. Jangan sibuk nangisin yang kurang, tangisin air mata syukur terhadap karunia yang ada. Kita kan suka nggak adil. Coba saya kalau punya rumah, itu kontrakan nggak disyukurin. Coba saya kalau punya motor baru, itu motor senior.
Harusnya alhamdulillah, udah tahu lah kita perlu motor yang lebih segar, karena Allah juga tahu tiap nanjak kita turun rame-rame, tiap mudun juga pada turun lagi karena remnya nggak ada. Tenanglah, Allah udah tahu persis semua masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Bukan masalah kita yang bahaya tuh, sikap kita, sikap hati, sikap pikiran, ya. Ya semua orang punya masalah, ya. Pokoknya mah jangan nyandar sekecil apapun ke makhluk. Tenanglah, ada Allah penguasa takdir, penguasa kejadian. Luruskan niat, sing bersih, terus sempurnakan ikhtiar, dan sing yakin Allah yang ngurus semuanya. Nggak ada yang keluar dari ketentuan Allah, nggak ada. Jangan banyak tegang oleh dunia, ya. Tegang tuh kalau banyak dosa. Ada pertanyaan, silakan. 1, 2, ya silakan akhwat yang ada yang mau. Kalau lagi gini teh jangan lupa Allah teh lagi ngeliatin kita, malaikat di sekitar kita sing anteng, di mana-mana anteng, ya. Mau tidur, ingat ada Allah yang melihat. Di kamar mandi, lagi jalan, lagi duduk, di mana-mana tuh wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan lepas dari Allah. Mikir apapun boleh, tapi harus segera kembali ke Allah yang menguasai semuanya. Ini anak Gaida sedang hamil, mungkin Jumat, anaknya buah di dalam, kembar. Tegang nih sebagai bapak. Kalau ingat anak hamil segede gitu tegang. Kalau ingat Allah yang menciptakan anak, yang menciptakan bayi, tenang. Pengennya disesar atau itu bayi susah membetulkannya, enak. Gimana muter-muter bayi di rahim. Tapi kalau ingat Allah yang muter-muter, tenang. Jadi kalau kelamaan diingat ke masalah, nggak segera ke Allah, pasti lama tegang dan tidak selesai dengan dipikirin. Coba kalau bayi sungsang digimanain, nggak tahu apa-apa, sungsang juga nggak tahu, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kan tanggal 8 kita serombongan masa kemasan kan pulang, dan katanya mau umroh. Jadi supaya saya pulang itu dibekali bagaimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, supaya ilmu ilmu yang saya cari di sini supaya nambah manfaat dan kita juga bisa melaksanakan nanti di sana. Makasih. Maksudnya gimana? Ya. Dibekali, ini teh lagi dibekali. Ya supaya kita tambah mantap dan didoain oleh ilmunya juga bisa manfaat bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jawabannya ikutilah sisa-sisa waktu ini sebelum berpisah, gitu ya. Nanti sesudahnya pulang dari sini, insya Allah. Kesini lagi. Amin, ya doain ya, mudah-mudahan Allah memberi rezeki. Gitu. Ya, baik. Ini pertanyaan kalau bisa dicocokkan dengan ininya ya, materinya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan sisa waktunya manfaat. Harus ingat ya Bu ya, ilmu dari Allah datang tidak hanya sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa datang dari semut, bisa datang dari kucing, bisa datang dari sakit. Asal kita peka, kita bisa belajar banyak dari banyak hal ya. Jadi misal pas lagi nonton TV, itu juga bisa jadi cara Allah ngasih ilmu ke kita. Yang penting hati kita peka, bersih gitu. Termasuk kita dihina orang, disakiti orang. Kalau kita ngandelin perasaan, merasa dihina, kita nggak bisa lihat ilmunya. Tapi kalau kita,
Ini takdirnya saya dikritik sekarang, dikritik yang pedas. Seperti tadi saya dapat SMS pedas itu ya. Jangan hanya ngebahas ria ke orang tuh. Banyak orang yang masih kedukun, banyak orang itu juga tanggung jawab. Kan tinggal dihapus tuh SMS, jangan dibaca. Ini nggak ada SMS kecuali dengan izin Allah. Itu juga tanggung jawab. Membahas masalah akidah tidak hanya masalah ria, tapi masalah syirik jali. Orang yang melabuhkan sajen, ada orang yang motong kambing untuk bangun masjid, itu juga tanggung jawab katanya gitu. Saya tidak tahu siapa orangnya, yang saya tahu SMS itu masuk dengan izin Allah. Ya. Mohon penjelasannya tentang hubungan takdir dengan pengambilan keputusan. Jadi bagaimana sebenarnya keputusan itu yang menjadikan takdir kita, atau bagaimana takdir itu yang membuat kita memutuskan sesuatu? Nggak ngerti, gimana pertanyaan yang jelas? Jadi apakah takdir kita itu karena keputusan yang kita ambil, dan bagaimana, ataukah takdir... Contoh gimana jodoh maksudnya gitu? Atau apa? Contohnya misalnya kita memilih ya jodoh misalnya. Iya, saya udah tahu bakal ngomong itu. Terus apakah itu sesuai rencana Allah atau keputusan sendiri gitu? Ini nanya sama siapa? Begitu maksudnya? Ya begitu. Iya. Gini ya. Kalau setiap keinginan nikah Allah kabulkan, bisa berantakan dunia ini. Misalkan ada satu akhwat ditaksir oleh 1000 lelaki, semuanya ingin jadi suaminya dan diizinkan. Kebayang antriannya seperti apa? Harus ada yang gagal 999,9. Harus ada yang gagal. Dan gagal itu bukan buruk. Nah sekarang misalkan dia ini pun nauzubillah pezina. Kalau seorang pezina boleh jadi Allah menyiapkan ke dia yang setipe pezina juga. Tapi pezina ini tobat nasuha, benar-benar ke Allahnya serius. Allah juga sudah punya rencana bagi orang yang tobat. Nanti diilhamkan oleh Allah. Nggak sembarang ini lelaki banyak, tapi akhwat belum tentu naksir sama lelaki ini, benar? Akhwat belum kan? Belum tentu ya. Oleh Allah nanti diilhamkannya kan seperti yang takdir terenak, tahu tidak? Ketika Allah mengilhamkan kepada seseorang apa yang akan dia berikan, itu paling enak karena bakal kejadian. Yang kadang ruwet itu adalah kita menginginkan yang tidak ada takdirnya, pasti nggak dapat. Nah kalau kita pasrah ke Allah, itu Allah akan menuntun kita untuk ngambil keputusan apa yang disukainya. Jelas tadi? Itu yang disebut ittaqi firasatal mu'min wa innahu yanzuru binurillah. Benar gitu? Makin dekat dengan Allah, nanti Allah menggerakkan tangan kita, mata kita lihat apa, kaki kemana, kita akan berguru dengan siapa, kita mendengar apa, kita baca buku apa, diatur oleh Allah. Buku banyak, tapi nanti yang kita lihat tuh apa yang akan disampaikan ilmunya. Maaf, kemarin itu tidak sengaja ada seorang dokter yang tidak terbayang sama sekali. Saya punya buku bagus, ini dokter ya, dokter ahli chiropraksi, ahli punggung, sekolah di Amerika. Apa coba bukunya? Saya punya buku, kalau nanti saya lihatkan bukunya setebal ini, disertasi dokter tentang kewalian dari Imam Tirmizi dan juga Ibnu Taimiyah dalam membahas kewalian. Masya Allah, bagaimana kekasih Allah itu detail sekali. Kalau setebal ini, kok datangnya bukan dari ulama, datangnya dari dokter tukang saraf punggung, nggak nyambung. Ini gimana dokter
kok dapat buku ini? Ya saya punya teman suka sekali cerita tentang Allah, saya minta difotokopikan, fotokopinya malah disampaikan muter, ya siapa yang ngatur kan? Padahal buku itu yang paling dicari, resume dari berbagai tulisan-tulisan tentang para kekasih Allah. Masya Allah, enak kan kalau kita dimudahkan menemukan sesuatu yang kita cari. Allah yang ngatur semuanya. Nah nanti juga jodoh gitu, kalau udah mintanya bagus nanti diatur oleh Allah. Tapi kekuatannya adalah di patuh dan pasrah, ya. Nah, semakin kita memasrahkan ke Allah, makin diurus. Kalau kita masih setengah-setengah, masih ngotot, nah sudah rada-rada dikasihin aja ke kita. Makanya Rasulullah SAW kan doanya, wa aslihli sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Tidak mau tuh Rasul tuh sekejap mata aja mengurus diri, ingin setiap saat ditolong oleh Allah, diurusin. Sebetulnya kita juga setiap saat diurus oleh Allah, ya. Cuma pengurusannya lebih spesial. Ide, gagasan, perlindungan, kita mau tergelincir dihalangi, ya. Kita mau lihat sesuatu yang tidak baik, dibuat DVD-nya macet. Mau nyetel lagi SMS-an terus-terusan, dan Allah tahu ini SMS ganggu, disakuin, diilhamkan, disaku ke saku baju, pas lagi ngebersihin WC, cemplung persis masuk ke dalam klosetnya, ya. Nah, begitulah. Kalau Allah mau mah banyak cara yang maha sempurna. Gitu deh. Jadi boleh jadi Allah mengilhamkan mengambil keputusan yang Allah sukai. Kalau orangnya istiqoroh terus-terusan, nanti Allah mengatur pikiran kita, langkah kita. Saya mau didoakan ya, Gazi kelihatannya bakal insya Allah nikah di Jerman sana. Padahal saya yang melarang tuh. Ji, sebaiknya jangan dulu nikah, selesaikan kuliah. Kan jauh-jauh ke Jerman mau kuliah. Kalau nanti udah nikah, syariatnya berat, tanggung jawab ngurus istri, harus cari nafkah. Ini pasti nggak konsen ke kuliah. Coba, tapi jangan risau Ji, Allah yang ngatur takdir. Sekarang Bapak memang nggak setuju kalau segera, tapi Allah yang ngatur semuanya. Gimana, kecewa tidak? Enggak, Pak. Milih yang mana, apa yang terbaik menurut Allah aja, Pak. Benar, tenang aja. Jadi sekarang bagaimana mau kuliah? Ya, saya akan selesaikan kuliah dulu. Bagus gitu. Konsekuensinya jaga hati, jangan sampai bikin Allah marah. Ya Pak, insya Allah saya selesaikan kuliah. Baru selesai ngomong gitu, jadi saya kepikiran. Alah, itu kumaha. Gimana kalau nanti dia jadi banyak dosa karena lihat, karena ke pengajian ketemu, ya mikir. Akhirnya konsultasi itu kepikiran sama ibunya. Itu gimana Bu pendapat Ibu? Menurut saya juga, saya udah konsultasi sama ulama di Jerman ini, anjurannya menikahkan aja, karena ulamanya juga dulu nikah waktu kuliah. Sesudah itu pisah, yang wanitanya tetap dengan keluarganya, yang laki-laki menyelesaikan kuliah sebagai tanggung jawab ke keluarga. Karena sepakat, jadi mereka belajar bersama, mereka ketemu halal, tapi mereka tetap fokus kepada masing-masing, jadi tidak dosa. Telepon lagi, ya udah nikah aja, gitu. Kemarin ngelarang, sekarang saya nyuruh. Nanti siapa yang ngebalikin? Punya uang berapa buat nikah? Ada apa? Nemu di Quran ya, $100. Ya udah, nanti Bapak nambahin, gitu. Jadi ngemodalin lagi, gitu. Tiba-tiba ada yang undang ceramah lagi di sana. Jadi itu ongkos kali itu ada jalannya. Kalau takdir itu ada, jalan menuju takdir itu Allah yang rancang. Walau alam ya, apa yang terjadi tanggal 17 nanti. Tapi setidaknya
mudah bagi Allah membolak-balik. Kemarin saya yang paling gak setuju, sekarang paling setuju. Masya Allah. Lalu Allah beri informasi lewat ulama dulu yang nikah. Ini istiqoroh ketemu dengan seseorang, bang, kok anaknya gede-gede, apa masih muda? Kan saya nikah muda. Aduh, baru juga istiqoroh ya. Ketemu dengan yang ini udah ada isyarat juga bakal nikah. Begitulah hadirin. Tapi kita tidak tahu takdirnya apa. Tapi lalu lintas takdir ini enak kalau bisa membaca. Masya Allah, Allah yang membolak-balik hati. Saya nggak tahu cocok atau tidak ya jawabannya, tapi dicocok-cocokkan. Terakhir. Assalamualaikum, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibu Fatimah dari Cianjur. Tujuan saya ke sini ingin menolong anak saya gitu. Saya mau minta solusi dari AA gitu, bincang. Anak saya itu kerja di apa, orang Cina udah 10 tahun. Sekarang pengen pindah kerja, ya pengen saya ya belajar gitu, belajar agama di sini gitu. Tapi bagaimana ya? Usia berapa bu anaknya? Ya usianya udah 22 tahun. 22 tahun. Sudah suruh pindah ke sini belajar Quran, ngapalin Quran. Tapi saya gak bisa itu kesananya bagaimana gitu ke anak bicaranya gitu. Sebetulnya pengajian ini tadinya pengajian para ustadz ya, para pimpinan, tapi karena takdirnya ibu nyelap di sini, jadi tetap harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Ya bu, perkara ini nanti insya Allah dibahas sesudah ini ya. Terima kasih. Saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kebetulan. Begitulah teman-teman sekalian, marilah kita lepaskan hati ini bergantung ke makhluk, walaupun akrab dengan makhluk. Kalau saudara punya teman pejabat, asal tahu saja pejabat itu nggak punya apa-apa. Punya pangkat juga sebentar aja. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa apa-apa. Hati-hati ya, jangan sampai nyantel seakan-akan kita lebih terjamin, lebih mulia. Hati-hati. Sekarang di potret-potret juga harus hati-hati ya. Terbukti dipotret dengan saya juga dulu. Ketika saya poligami banyak yang diturunkan, walaupun sekarang dinaikin lagi potretnya. Ada yang dirobek, sekarang katanya diselotip lagi. Gak usah berharap dari makhluk ya, belajar putus harapan dari makhluk, lakukan aja yang terbaik. Ada Allah yang ngurus dan ngatur semuanya. Jangan lupakan setiap makhluk itu lahir batinnya dalam kekuasaan Allah sepenuhnya setiap saat. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah. Sing yakin, sing anteng dengan Allah, dimanapun berada, terus hati itu panteng aja. Duduk, jalan, berbaring, di rumah, di jalan, di kantor, sambil lari pagi, sambil makan, di WC, nggak ada lagi hati itu selain ke Allah, terus karena Allah maha melihat. Banyak ngobrol dengan Allah walaupun cuma searah ya, tapi Allah mendengarkan. Mau tidur, aduh, sing enak, terima kasih ya Allah, terima kasih atas semuanya. Kalau bisa 2 air mata keluar itu bagus. 1 air mata tobat, menyesali pengkhianatan kita ke Allah. Yang kedua air mata syukur, mensyukuri betapa maha baiknya Allah. Itu bisa kombinasi 2 air mata itu, Masya Allah, Masya Allah. Kalau bisa nikmat, syukur, susah kita tuh melihat yang kurang dari Allah ya. Dan syukur lebih mendatangkan daripada ingin. Keinginan kita bisa membuat kita kurang syukur,
tapi syukur kita bisa membuat Allah memberikan yang terbaik, tambahan nikmat untuk kita. Makanya jangan terjebak oleh keinginan yang membuat kufur nikmat. Miliki keinginan yang membuat kita bersyukur. Tidak nambah dengan ingin, tapi nambah karunia dengan syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menggenggam lahir batin kami, wahai yang mencipta, menguasai segala-galanya dengan sempurna, wahai yang maha mendengarkan setiap doa, wahai yang janji akan mengampuni hamba-hamba yang berlumur dosa. Ya Allah, Engkau takdirkan pertemuan ini ada. Engkau kumpulkan siapa yang Engkau kehendaki berkumpul. Engkau beri ilmu siapapun yang Engkau tetapkan mendapatkan ilmu. Ya Allah, Engkau janji majelis zikir, majelis ilmu adalah salah satu tempat Engkau mengampuni hamba-hamba-Mu. Wahai yang maha luas ampunan, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah, sekotor apapun, sekelam apapun, sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni wahai Allah yang maha baik, dosa yang tidak sengaja, juga ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Sudah kami tahu itu dosa. Ya Rabbi, ya Rabbana, berikan kepada kami kesanggupan ya Allah, mungkin dari masih menjauhi dosa. Kuatkan iman kami ya Allah, agar tidak terjerumus karena nafsu, tidak tergelincir karena syahwat, tidak menjadi zalim karena amarah. Ya Allah, tolong kuatkan iman kami ya Allah, agar kami bisa benar-benar menjaga diri dari sekecil apapun dosa. Istiqomahkan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Karuniakan kepada kami hati yang bersih ya Allah. Bersihkan dari kemusyrikan sahabat-sahabat. Tolong ya Allah, bersihkan kami dari kemunafikan, dari kefasikan, ketakaburan. Beningkan hati kami dari segala kedengkian ya Allah. Rob, jadikan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Hanya kepadamu kami bersandar. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu walaupun sesaat. Jangan biarkan ada jalan lain yang kami tempuh selain jalanmu. Jangan biarkan hati ini menggapai siapapun selain menggapaimu. Jangan biarkan kami merasa aman oleh siapapun selain hanya dalam perlindunganmu.
Ya Allah, putus harapankan diri kami terhadap apapun, siapapun selain hanya Engkau ya Rabb. Engkaulah pemilik, penguasa, segala-galanya sempurna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai yang maha mendengar, jadikan saat ini saat Engkau kabulkan doa hamba-hamba ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, doalah bagi yang mau doa, Allah pasti mendengarkan. Amin ya Allah. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh-Mu, setiap saat selalu merasa ditemani oleh-Mu dimanapun kapanpun. Golongkan kami menjadi orang yang tidak pernah lepas dari-Mu ya Allah. Rob, tempat ini milik-Mu, pesantren ini milik-Mu. Datangkan kepada kami para pecinta-Mu ya Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk-Mu, mengabdi padamu. Kumpulkan kami bersama hamba-hamba yang Kau cintai, yang mencintai-Mu. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, malaikat bersama kita banyak saat ini. Ada yang khususnya di majlis zikir, ada malaikat yang mencurahkan rahmat. Walaupun mata kita tidak bisa melihat, tapi harusnya mata hati kita bisa merasakannya. Masya Allah, ramai sekali di tempat ini. Allahu Akbar, mudah-mudahan ada hikmahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin sudah berkenan datang malam-malam begini. Allah yang mencatat dan membalas. Di bawah.